Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ. Masih kita berkaitan pembicaraannya tentang bab wakalah, yaitu seseorang mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Nah, pada kasus yang akan kita bicarakan kali ini adalah seseorang ini menyuruh orang lain untuk menjualkan barang miliknya. Si A meminta jualkan HP-nya kepada si B. Tolong jualkan HP saya ini, berapa kira-kira lakunya ya? Diserahkan kepada si B. Kemudian si B mengambil HP-nya ini. Nah, jadi dia bawa HP-nya ke pasar, kemudian dia tawarkan ke pedagang-pedagang HP atau kepada kawan-kawannya, ini saya mau jual HP, kira-kira berapa ini lakunya? Mana HP-nya, saya lihat dulu. Oh, ternyata ini merek Samsung ya misalnya. Wah, ini lakunya 1.200.000 Pak aja. Kami berani 1.200.000. Nah, kalau pasarannya konter jualan tuh berapa? Kalau konter jualan itu rata-rata 1.400.000 atau 1.300.000. Nah, kemudian si wakil yang disuruh untuk menjualkan HP ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Karena orang yang menyuruh saya menjual HP ini nggak tahu pasarannya, lebih baik saya saja yang beli. Kemudian saya katakan harganya 1.000.000. Lalu setelah dibelinya, harganya 1.000.000 dibayarnya kepada orang yang mewakilkan. Nah, apakah boleh seperti ini atau tidak? Kata beliau di sini, orang yang menjadi wakil, dia tidak diperbolehkan menjual barang yang diserahkan kepadanya untuk minta jualkan. Ia jual kepada dirinya sendiri. Ya sudah, saya saja yang beli HP-nya ini, nggak usah dijual kemana-mana. Ini kan harganya 1.200.000 tadi, saya beli aja 1.000.000 dari beliau, kan beliau juga nggak tahu kan harga pasaran HP ini. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena nanti ada timbul kecurigaan. Nah, jangan-jangan nih membunguli ya, kalau bahasa Banjarnya membunguli ya. Apa bahasa Indonesianya lah, membohongin ya. Ini kayaknya nih ada kecurigaan. Awli binihi shagir, atau menjual barang itu kepada anaknya yang kecil. Kalau dia menjual barang yang diwakilkan kepadanya untuk dijualkan tadi kepada dirinya sendiri, tidak boleh. Begitu juga kepada anaknya yang masih kecil. Kenapa? Karena anaknya yang masih kecil itu, dia tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli. Nanti yang melakukan transaksinya pasti dirinya sendiri juga. Itu sama seperti menjual kepada dirinya sendiri. Itu dilarang. Kecuali illa ayyadzana lahu bidzalika, kecuali ada izin dari pemilik HP. Ini tolong jualkan HP saya ya. Oh ya. Ya, kalau nggak ada yang beli, kamu aja yang beli nanti. Nah, itu boleh. Kalau nggak ada yang beli, kamu aja yang beli. Tapi kalau kata-katanya di awal, jualkan HP saya ya. Nah, tidak ada
kata-kata kalau nggak ada yang beli, kamu yang beli mau nggak? Nah, itu nggak ada kata-kata seperti itu, tidak boleh itu dijual kepada dirinya sendiri. Nanti pasti seseorang tuh tidak mungkin mengambil kerugian untuk dirinya sendiri, pasti dia mencari keuntungan. Wah, ini 1.200.000 laku nih, mending aku aja yang beli ya, jadi 1 juta aja nanti. Nah, itu pasti dia ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Seseorang itu sangat tidak masuk akal merugikan dirinya sendiri, itu tidak mungkin kan. Nah, kemudian berikutnya wala biduni samani mislihi, dan tidak boleh seorang wakil menjual barang yang diserahkan kepadanya untuk dijualkan itu di bawah harga pasaran. Harga pasaran ini 1.200.000, dia jual 900 atau 800, itu tidak boleh. Itu sangat jauh daripada harga pasaran. Tapi kalau harga pasarannya 1.200.000, dia jual 1.100.000, itu sah, boleh, nggak jauh. Karena kalau dia jual di bawah harga pasaran, itu pun juga nanti akan mengundang kecurigaan daripada pemilik barang. Wah, jangan-jangan dikorupsinya nih, kan begitu. Wah, ini pasarannya 1.200.000, kenapa dia menjualkan cuma 800? Ini pasti dikorupsinya nih, antara 200.000 dia ngorupsi atau 300. Nah, itu pasti ada kecurigaan. Wala bimuajjalin, dan juga tidak boleh si wakil menjualkan barang yang diberikan kepadanya itu dengan pembayaran secara tunda. Harus pembayaran tunai. Harus pembayaran tunai. Kecuali tadi dia mendapat izin, boleh. Wala bi ghairi naqdil balad, dan juga tidak boleh dia menjual barang itu dengan memakai mata uang yang selain dari negara itu. Kalau kita misalnya di sini mata uangnya rupiah, tiba-tiba menjualkan HP orang dengan mata uang Zimbabwe, ya Allah, ini boleh lah? Tidak boleh, tidak sah. Nah, selesai ya pembicaraannya. Nah, kemudian berikutnya, walau nassalahu ala jinsis saman fakhalafa lam yasihal bai'u kabi bi alfi dirhamin fa ba'a bi alfi dinarin. Seandainya orang yang memberikan perwakilan, dia menyatakan dengan jelas tentang jenis pembayaran yang disuruhnya ini. Kalau kamu mau menjualkan barangku ini, tolong ya, jenis pembayarannya menggunakan rupiah. Misalnya barangnya itu harganya 100 juta rupiah. Nah, lalu dia jual dengan dolar. Dia jual dengan mata uang dolar. Kalau 100 juta tuh 10.000 dolar tuh 100 juta lah. 160 juta lah. Kalau 1.000 dolar kan 16 juta. Berarti kalau 10.000 dolar itu 160 juta. Lalu barangnya itu ternyata laku dengan harga 10.000 dolar. Ini kan harga barang kalau rupiah itu 100 juta. Tetapi ternyata orang ini bisa menjualkan barangnya dengan harga 10.000 dolar. 10.000 dolar kalau dirupiahkan 160 juta, lebih mahal. Nah, kata beliau di dalam kitab ini tidak sah. Padahal itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan daripada 100 juta tadi. Nah, itu tidak sah kata beliau. Kenapa? Karena yang pemilik barang ini sudah menegaskan bahwasanya jual barangku ini dengan harga rupiah, bukan mata uang yang lain. Ternyata dia menjual dengan mata uang dolar, meskipun itu menguntungkan, tetap dianggap tidak sah karena menyalahi apa yang diperintahkan oleh orang yang memberikan perwakilan kepadanya. Nah, beliau mencontohkan di sini kabi' bi alfi dirhamin. Juallah barangku ini seharga 1.000 dirham.
1000 dirham. 1000 dirham itu paling-paling berapa ya duitnya? 1000 dirham itu sekitar ya 37 jutaan atau 40 juta lah. Itu 1000 dirham, 40 juta. Nah, kemudian orang ini membawa barangnya tadi, lalu dijualnya dengan 1000 dinar. 1000 dinar dijualnya. Itu harganya melangit kalau 1000 dinar, karena 1 dinar itu kan sama dengan 4 gram emas batangan 99 tuh 1 dinar 4 gram. Jadi kalau 1000 dinar berarti 4 kilo 4 kilo emas. 4 kilo emas itu berapa sekarang tuh? Mungkin sekitar 6 miliaran lah duitnya, 6 miliar atau 6 miliar setengah lah. Nah, 6 miliar dengan 34 juta tadi lebih banyak mana? Lebih banyak dinar daripada dirham. Tetapi kata beliau di sini, kalau disalahi apa yang diperintahkan oleh majikannya, itu tidak sah penjualannya. Padahal ini menguntungkan. Nah, ini kesalahan ada di mana di sini? Kesalahan ada pada majikannya salah memberi perintah. Nah, seharusnya perintahnya begini. Wa inna sa'alal qadar fazada minal jinsi sahha kabi bi alfin faba bi alfaini illa ayyanhahu. Nah, kalau perintah dari majikannya begini, beliau mengatakan tolong jual barangku ini seharga misalnya 1000, seharga 1000, nggak ada dikatakan jenis apapun. Misalnya tolong jualkan barangku ini seharga, kalau misalnya kita ya di sini seharga 100 juta. 100 juta kan tidak disebut rupiah, tidak disebut dolar, tidak disebut atau yen, tidak disebut di situ. Tolong jualkan barangku ini seharga 100 juta. Sudah. Kemudian dia bawa, setelah itu laku 200 juta. Laku 200 juta. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini sah. Kenapa? Karena beliau tidak menyebut jenis uangnya, tapi beliau hanya menyebut jenis nominalnya. Tolong jualkan barangku ini 100 juta. Tiba-tiba laku 200 juta, maka itu jual belinya sah. Dan 100 juta yang lebihannya tadi itu tetap milik pemilik barang ya. Orang yang menjadi wakil yang menjualkan barangnya tadi itu haram 1 rupiah pun mengambil dari itu. Tidak boleh dia mengambil. Jadi misalkan begini, kalau di tempat kita sini kan misalnya tolong ya jualkan tanahku ini, berapa kira-kira lakunya? Ini dia kira-kira lakunya ini sekitar 2M. Nah, lalu ya sudah jualkan 2M. Lalu si makelar tanah tadi menjualkan, dapat orang yang mau beli, lakunya berapa? 4M. Kalau laku 4M, dengan perintah tuan tanah tadi caranya seperti itu, ya sudah, tolong jualkan tanahku ini. Ya, kalau laku 2M, alhamdulillah. Ternyata laku 4M. Nah, 4 kan tadi pemilik tanah minta 2M. Tiba-tiba laku 4M. 2M ini gimana hukumnya? 2M ini seluruhnya itu milik pemilik tanah. Haram hukumnya 1 rupiah pun si makelar tanah yang menjualkan tadi itu mengambil 1 rupiah, haram. Jadi, aduh Ji, luar biasa ini Ji, kenapa? Laku 4M. Ya sudah, ini 4M diserahkan kepada pemilik tanah. Wah, terima kasih ya, ini buat kamu 40 juta. Nah, atau buat kamu 400 juta misalnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau begini, tolong jualkan kira-kira berapa tanah saya ini lakunya ya. Ini kalau daerah strategis mungkin 3M laku aja. Oh ya sudah, jualkan 3M. Saya cuma minta bersihnya 3M. Sisanya kalau laku lebih tuh kamu. Ternyata lakunya 5M. Nah, itu gimana? Maka haji tadi hanya berhak 3M, 2M-nya milik makelar. Nah, itu yang cara transaksi jual beli yang betul-betul halal. Karena kalau terjadi di sana
Ini pernah ada kejadian di daerah Palehari sana itu. Sidin beliau itu minta jualkan tanah, kemudian berapa M kira-kira Pak Yoni ya laku nih ya sekitar 1,5 M aja ya sudah, ternyata lakunya 4 M. Disembuhin itu kan tidak ada kata-kata dari pemilik tanah ya tolong jualkan nih 1,5 M, saya bersihnya 1,5 M, sisanya kalau laku lebih itu milik kamu. Nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi sudah laku 1,5 M, orang yang jadi makelar ini 3 orang itu menyerahkan 1,5 M, beliau beri setiap satu orang itu 10 juta masing-masing, padahal mereka menjual 4 M laku. Berapa itu? 2,5 M ya, itu 4 orang tuh 2,5 M tuh. Nah sebulan kemudian beliau tahu, waduh ini, kemudian kan pasti ada rasa sakit hati karena ini dibohongi, dibunguli lah bahasa kitanya. Sidin ini dibunguli. Akhirnya Pak Sidin berdoa, ternyata Pak setelah 3 bulan kemudian yang satu tadi itu ada yang kecelakaan mati, yang berikutnya istrinya yang kecelakaan, yang berikutnya anaknya kecelakaan, dan itu semua itu terjadi. Kenapa? Karena itu mau jual beli yang tidak halal tadi. Kita harus jujur di dalam melaksanakan amanah-amanah yang diberikan oleh pemilik barang. Nah, illa ayyanhahu, kecuali pemilik barang itu melarang menjual lebih daripada 1.000. Ya sudah nih, tolong jualkan seharga 100 juta. Kalau ada yang nawar lebih, tolong jangan, tetap 100 juta di angka di situ. Nah, itu dilarang namanya menjual dengan harga lebih. Kemudian berikutnya, walau kana ishtari bimi'atin fashtara ma tusawiha biduni mi'atin sahha. Seandainya beliau berkata, ada orang menyerahkan uang misalnya 1 juta rupiah. Nah ini uang 1 juta rupiah, tolong belikan saya handphone yang RAM-nya gede, misalnya RAM-nya 8 GB, internalnya 256 GB. Nah harganya biasanya 1 juta. Nah mereknya ini begini. Oh ya sudah. Lalu setelah orang ini pergi ke pasar, dia membeli barang, ternyata harganya 850.000. Nah apakah sah? Nah kata beliau di sini sah. Kenapa? Karena 850.000 itu malah lebih menguntungkan kan. Harganya itu HP yang akan dibeli ini memang pasarannya harganya 1 juta, tetapi ternyata di situ ada diskon. Diskonnya berapa persen, lalu dapat 850.000. Ini sah di jual belinya itu sah. Dan 150.000-nya itu wajib diserahkan angsulannya, kembaliannya kepada pemilik duit, tidak boleh diambil oleh orang yang disuruh tadi. Nah orang yang disuruh ini itu dia nanti berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya ya dari pemilik duit tadi. Walaupun misalnya menjualkan tanah sampai 2 M, 3 M, itu pemilik tanah yang berhak memberikan upah kepada yang layak kepada yang menjualkan tadi, makelar tanah, kecuali di awal sudah ada perjanjian. Jadi di awal sudah ada perjanjian, kata pemilik tanah, tolong Pak jualkan tanah saya, nanti kalau lakunya berapa Bapak dapat 10%. Dapat 10%. Ini kejadian ada di daerah Jorong sana. Itu Cina mau menjual tanah, lalu minta jualkan sama Habib di Jorong sana. Jadi kata Habib, ya nanti ulun menjualkan. Sudah. Payu, kalau kada salah payunya itu 2 M. Laku 2 M nih tanahnya. Setelah itu pembayaran selesai, lalu Habib tadi menagih bayaran beliau itu
10%, kan 10% dari 2M berapa? 200 juta kan, 200 juta. Setelah itu apa? Ternyata Cinanya hijau matanya melihat duit. Akhirnya apa? Ini Bib, tanda terima kasih saya kasih cuman 20 juta aja. Habib, ini melanggar kesepakatan kita di awal, kata Habib. Kan katanya 10%, harusnya 200 juta bukan 20 juta. Ya sudah Habib, daripada nggak dapat mending terima aja sudah aja Cinanya. Jadi kata Habibnya, mohon maaf karena kita melanggar kesepakatan, saya tidak mau menerima sama sekali. Silahkan ambil duitmu, kata Habib. Nah, sekalinya apa? Sekalinya Cina tadi terkena suatu penyakit. Penyakit ini dibawa ke rumah sakit Ulin menyerah, dibawa ke Surabaya menyerah, dibawa ke Jakarta menyerah, sampai dibawa ke Singapura. Akhirnya berobat di Singapura sampai uang 2 miliar tadi habis berobat, sembuh. Jadi nggak ada 1 rupiah pun dapat apa? Dapat dari harga tanah karena melanggar kesepakatan. Di antaranya lagi ulun mendapatkan cerita, ini langsung orangnya, makelarnya langsung yang cerita dengan ulun. Jadi kata beliau, saya pernah menjualkan tanah milik orang, itu harganya sekitar 4M. Jadi beliau ini akan mendapatkan nanti 10% juga, 10%. Kalau 5%. Jadi sekitar beliau itu mendapatkan harusnya 200 juta. Jadi setelah laku tanah tadi, ternyata apa? Ternyata 2 juta aja. 2 juta. Wah, bahasa kita kenyamanan ikam 200 juta aja. 2 juta aja sudah aja dijolong nih 2 juta. Lalu beliau juga kada mau menerima. Akhirnya apa? Akhirnya yang punya tanah tadi pergi haji. Waktu di sana itu yang pemilik tanah itu menjadi orang gila. Jadi ketika hari Arafah itu menjadi orang gila. Dia masuk ke dalam Arafah, tapi menjadi orang gila. Di dalam fikih mazhab kita Syafi'i, kalau orang itu masuk ke padang Arafah dalam keadaan tidak waras, itu hajinya tidak sah. Jadi dia masuk ke padang Arafah gila, dari mulai waktu wukuf sampai akhir wukuf. Setelah akhir wukuf baru sadar, sehingga dia itu tidak merasakan wukuf yang asli karena dia tidak waras, gila. Nah itu salah satu itu dari pemilik tanah lah nang membunguli orang nang makelar. Ini takkan makelar jujur mungkin lah. Nah kemudian wa in qala ishtari bi hadzal dinari syatan fashtara bihi syataini tusawi kullu wahidatin dinaran sahawa kanata lil muwakkil. Nah kemudian berikutnya ada kasus lagi, kata si pemilik uang, tolong dong ini bawa uang. Kalau kambing sekarang harganya berapa? 4 juta lah misalnya, kambing sekarang harga 4 juta. Tolong dong bawa uang 4 juta ini, belikan saya 1 ekor kambing. Ini bawa uang 4 juta, belikan saya 1 ekor kambing. Nah ini yang dimaksud beliau ini adalah 1 ekor kambing yang memang pasarannya itu seharga 4 juta. Lalu pashtara bihi syataini tusawi kullu wahidatin dinaran saha wa kana talil muwakkil. Orang yang disuruh tadi membawa uang 4 juta, dia bisa membeli 2 ekor kambing dengan uang 4 juta tadi. Kan pemilik tadi menyuruh 1 ekor saja. Ternyata dia bisa membeli 2 ekor. Nah, 2 ekor ini kedua-duanya setiap 1 ekor itu harga pasarannya memang 4 juta. Satu 4 juta, yang satunya 4 juta. Mungkin karena kena diskon beli 1 gratis 1, mungkin kan bisa begitu. Kan beli 1 gratis 1 karena mungkin lagi bakar uang lah ya. Nah, setelah itu dia bawa ke hadapan majikannya tadi yang
minta belikan kambing, maka kata beliau di sini pembeliannya itu sah dan kedua ekor kambing itu milik majikan yang memberikan duit tadi, bukan milik dia. Bukan satu milik majikan, satu milik dia, bukan. Tapi kedua-duanya milik majikannya, tidak boleh dia ngambil. Atau misalnya, ya sudah wah, ini lumayan nih satu kambing, ya sudah saya simpan satunya, bawa ke majikan satu, itu kada boleh, ini haram, kada boleh. Jadi dua-duanya harus diserahkan kepada majikannya itu tadi. Nah itu. Nah, beda halnya fa illam tusawi kullu wahidatin dinaran lam yasihal aqduh. Beda kalau begini, dia disuruh beli kambing dengan membawa uang 4 juta, beli satu kambing. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kalau dia beli satu gratis satu, dia beli satu kambing dapat satu kambing, dua-duanya seharga 4 juta. Maksudnya berarti kan dua-duanya 8 juta jadinya, karena satu kambing 4 juta, satu kambing 4 juta, jadi dua-duanya 8 juta. Ini sah kata beliau. Beda halnya kalau dia memang apa? Dia memang membelikan dengan uang 4 juta tadi dua ekor kambing. Tapi kambing yang satu ini harganya, satu kambing itu 2 juta saja. Berarti kan kalau 4 juta tuh berarti dapat dua kambing yang seharga 2 juta. Nah, satu kambing yang seharga 4 juta itu mungkin kalau dilihat umurnya sudah lebih 2 tahun yang sah dikorbankan. Nah, sedangkan dia membeli kambing, wah Pak Jar, Bapak mau beli apa? Mau beli kambing yang umurnya 2 tahun atau 3 tahun supaya sah dikorbankan. Nah, ini Pak, harganya berapa? Ya 4 jutaan Pak. Bapak kalau beli ini cuma dapat satu Pak Jar, lebih baik beli ini, tapi kambingnya kecil-kecil. Ini satu kambing saya mau jual 2 juta, jadi kalau Bapak 4 juta dapat 2 malahan. Nah gimana Pak? Wah dapat 2 ya, sudah dibelinya. Jadi satu kambing ini bukan seharga 4 juta tapi seharga 2 juta, tapi dia dapat 2 kambing. Nah ini kata beliau di sini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena suruhan di awal itu majikannya menyuruh beli satu ekor kambing seharga 4 juta. Bukan satu ekor kambing seharga 2 juta meskipun dapat dua ekor. Nah itu di sini syahidnya tidak sahnya itu di situ titiknya. Nah, habis. Kemudian wa in qala bi'li Zaidin fa ba'ali ghairihi lam yajuz. Kalau si majikan menyuruh untuk membawa barangnya, lalu tolong jual barangku ini sama Zaid ya. Fa ba'ali ghairihi, ternyata si wakil ini menjual kepada orang lain, bukan Zaid yang dijualinya. Lam yajuz, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah majikan menyuruh ini bawa barangku, tolong nih berikan kepada si Zaid, jual kepada dia. Ternyata dijual kepada orang lain. Padahal mungkin kan dari awal majikannya sudah sepakat harga dengan si Zaid. Misalnya, ujar Zaid, saya mau beli HP-mu ini ya 1.200.000. Oh ya. Ya nanti ada wakilku yang antar. Sudah. Ternyata, nah ini tolong ya serahkan ke Zaid ini 1.200.000, nanti tolong jualkan. Wakilnya ini ternyata di tengah jalan ada orang lain itu mau jual HP ya. Wah ini HP-nya bagus nih, saya beli ini 1.300.000 ya. Tapi ini bukan Zaid, boleh lah? Nggak boleh, itu haram, tidak sah. Walaupun menguntungkan. Nah seharusnya seorang bos itu mengatakan tolong jualkan barangku ini, itu sudah selesai. Nggak perlu ada penentuan siapa yang mau beli, nggak perlu. Itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena seorang wakil itu kalau dia menjualkan barang milik bosnya di toko kah atau di manakah, itu ketika dia misalnya sudah sepakat kedua belah pihak ada yang mau beli ini, ya sudah saya mau beli barang ini ya, HP ini berapa tadi harganya? 1.200.000 Pak. Oh ya sudah, ini kan batasan harga yang diberikan bosnya kepada pegawainya di ponsel. Jadi ini ya Pak, ini 1.200.000 harganya Pak. Oh ya sudah, saya beli 1.200.000.
Tiba-tiba ada orang lain ini sudah sepakat menulis di kwitansi sudah 1.200.000. Lalu ada orang lain tiba-tiba datang, wah Pak, saya berani ini berapa? 1.300.000 saya berani beli. Maka orang yang jualan tadi dia kan statusnya wakil bukan pemilik. Dia harus menjual kepada yang 1.300.000 tadi, dia harus membatalkan dengan yang nawar 1.200.000 karena dia sebagai wakil. Nah, sebagai wakil itu disuruh untuk mencari sesuatu apapun yang menguntungkan. Nah, kemudian wa in qala ishtari hadza tsauba fashtarahu fawajadahu ma'iban falahu arwaddu. Kemudian apabila seseorang ini diperintah oleh bosnya, diberikan uang, kemudian tolong beli ya pakaian ini. Misalnya tolong berikan saya sarung. Sarungnya itu harus merek BHS. BHS-nya harus signatur ya, jangan BHS yang Cosmo. Kalau Cosmo itu kan agak jelek tuh. BHS signatur tuh tolong belikan. Nah, setelah itu warnanya apa Pak? Warnanya hijau. Lalu dia belikan BHS-nya, harganya misalnya 3 juta. Setelah sampai di rumah ternyata ada cacat. Ada cacat, jahitannya enggak rata apa segala macam. Ternyata ini BHS yang apkir bukan yang bagus. Nah, apakah boleh dikembalikan? Boleh dikembalikan. Boleh. Bisa yang mengembalikan ini yang membeli si wakil, bisa yang mengembalikan ini yang pemilik duit tadi langsung ke tokonya untuk mengembalikan. Kemudian berikutnya kasusnya lagi wa au ishtari sauban lam yajud syara'u ma'ibin. Nah, kalau kata bosnya ini duit 3 juta, tolong belikan saya sarung BHS. Nah, maka dia harus membelikan sarung BHS yang tidak ada cacatnya, yang terbaik, yang seharga 3 juta itu. Kalau bisa di bawah 3. Kalau bisa di bawah 3 juta. Nah, selesai ya. Wa yustaratu qaunul muwakkali fihi ma'luman min ba'dil wujuh. Kemudian syarat sah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain itu harus diketahui dari segala aspek, dari sebagian aspek. Nah, contoh kalau qala wakkaltuka fi bai'i mali wa itqi 'abdi wa talaqi zaujati sahha. Seandainya seseorang mengatakan, aku wakilkan kepadamu untuk menjualkan hartaku, ini sah. Kenapa? Karena kita tahu harta-harta beliau itu yang mana, harta-harta yang bukan milik beliau yang mana kita tahu. Atau wa itqi abdi, memerdekakan hambaku, atau wa talaqi zaujati, mentalak istri-istriku. Jadi aku wakilkan kepadamu untuk mentalak istri-istriku. Nah, itu jelas, perintahnya jelas, arahnya jelas, istri-istrinya yang mana itu jelas. Nah, itu. Jadi sesuatu pekerjaan yang akan diwakilkan kepada orang lain itu harus jelas. Itu untuk syarat sah perwakilan. Misalnya saya wakilkan kepada Ustadz ya untuk menyembelihkan hewan kurban kami, itu jelas, pekerjaannya jelas, hewan kurbannya ada kan. Kemudian penentuannya sudah jelas. Nah, beda awakkaltuka fi kulli qalilin wa kasirin. Aku wakilkan kepadamu untuk menjualkan hartaku yang sedikit atau menjualkan hartaku yang banyak. Ini kada jelas. Kada jelas sedikit nang banyak itu apa yang dimaksud, kada jelas. Nah, habis. Nah, kemudian wayadul wakili yadu amanah. Kemudian seorang wakil itu kan diberikan kekuasaan oleh orang yang mewakilkan. Ini misalnya, ini ulun mewakilkan kepada orang lain untuk minta jualkan HP. Berarti kan HP ulun ini ada di tangan si wakil, di dalam kekuasaan si wakil, kada di tangan ulun lagi.
Nah, lalu penguasaan seorang wakil terhadap HP yang diterimanya tadi dari orang yang menyuruhnya menjualkan, itu penguasaannya penguasaan apa namanya? Kan di dalam hukum syariat kita, setiap barang yang ada di tangan orang lain, ini barang kita, ada di tangan orang lain, itu ada penguasaan amanah, ada penguasaan apa ngarannya, jadi kita tuh penguasaan dhaman, penguasaan ganti rugi. Nah, kalau untuk masalah wakil berwakilan ini, itu ketika barang kita pindah ke tangan orang yang mewakili kita untuk menjualkan barangnya, itu namanya yadu amanah, penguasaan amanah. Bukan penguasaan ganti rugi. Kalau penguasaan ganti rugi itu kan seperti misalnya barang kita ini dirampas orang. Barang kita ini dirampas orang. Sini ya, dengan secara paksa. Sini HP-nya sini. Sini HP. Sudah. Ternyata dibawanya ke rumahnya. Setelah dibawanya ke rumahnya, diletakkan di rumahnya. Lalu dikuncinya, kita nggak bisa ngambil barang kita. Kemudian rumah itu terjadi kebakaran, maka orang yang mengambil barang kita secara paksa tadi, meskipun kerusakan barang kita tadi bukan sebab dirusak oleh yang mengambil, tapi karena kebakaran. Ini faktor alam nih, kebakaran ya. Nah, ini tetap wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Si yang mengambil secara paksa tadi, itu namanya ghosab. Nah, beda halnya kalau menjadi wakil. Kalau menjadi wakil nih, ya sudah ya, saya bawa HP-nya ke rumah, nanti saya jualkan sore aja. Mengambil barangnya pagi. Ya sudah nih, silakan bawa ini kotaknya. Ternyata setelah dibawanya ke rumahnya kebakaran, lalu ini ikut terbakar. Apakah wakil yang membawa HP-nya tadi ganti rugi atau tidak? Maka tidak ada ganti rugi. Kenapa tidak ada ganti rugi? Karena di sini untuk orang yang mewakili menjualkan tadi itu yadu amanah, penguasaan amanah. Penguasaan amanah itu artinya bila terjadi kerusakan atau hangus atau hilang barangnya tanpa ada kelalaian, ini si wakil tidak ada kewajiban mengganti. Beda halnya kalau dia yang merusak. Kalau dia bawa ternyata dirusaknya, dimasukkannya ke dalam laptopnya, di kopinya data, ternyata HP-nya mati total misalnya. Nah, dia wajib ganti rugi. Itu kerusakan karena kelalaian dari dia. Tapi karena kerusakan bukan karena kelalaian, tidak ada kewajiban ganti rugi. Seperti kebakaran atau tiba-tiba banjir bandang di rumahnya, lalu ini larut kemana misalnya, ini kan tidak ada kewajiban ganti rugi. Kemudian walikulli minhuma al-fasxu mata syaa, dan masing-masing dari orang yang bertransaksi tentang akad perwakilan ini bisa membatalkan kapan saja, terserah. Yang satunya membatalkan, yang satunya misalnya meneruskan, maka bila yang satunya membatalkan, maka itu batal sudah akadnya. Fa in azalahu wa lam ya'lam fatasarrafa lam yasihat tasarruf. Apabila misalnya orang yang mewakilkan ini memecat wakilnya dan si wakilnya tidak tahu dan ia tetap bertindak dengan apa yang disuruh, maka tindakannya itu tidak sah. Jadi misalnya ini sudah diserahkan kepada wakil tadi untuk minta jualkan, sore kemudian aku nggak jadi. Jadi wakilnya itu dipecatnya, dan wakilnya tidak tahu bahwasanya dia terpecat. Lalu dia sudah menjual barangnya, maka penjualan barangnya ini itu dianggap tidak sah. Maka harus dikembalikan uang, dikembalikan barang, dikembalikan. Nah, wa in mata ahaduhuma wa junna aw umi alaihin fasakhat. Begitu juga apabila salah satu dari orang yang melakukan akad perwakilan ini mati, maka akad perwakilan itu secara otomatis batal. Jadi harus mengulang lagi akad perwakilan dengan ahli waris kalau mau lanjut. Kalau tidak dilanjutkan, ini harus dikembalikan kepada pemilik
pemiliknya yaitu ahli waris. Atau jersidin di sini junna, gila atau pingsan pun sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lah. Adalah pertanyaan lah. Kalau ada pertanyaan kita lanjut lah, karena ini masih 3 menitan lagi lah Isa. Kita masuk sedikit nah. Habis kita masuk bab tentang wakil. Nah, kita masuk babul wadiah. Ini bab membicarakan tentang titip menitip titipan. Nah, bagaimana hukum syariatnya mengatur tentang cara titip betitip ini bagaimana? Nah, kata beliau, la tasihhu illa min jaizit tasarrufi inda jaizit tasarruf. Hukum titip menitip ini tidak sah kecuali yang menitipkan ini orangnya hak bertindaknya itu sah. Hak bertindak sah itu orangnya harus balik, berakal, tuh hak bertindaknya sah dan cakap. Nah, inda jaizit tasarruf dititipkan pun kepada orang yang hak bertindaknya sah. Jadi ini orang dewasa nang balik, nang berakal itu menitipkan sesuatu kepada orang yang dewasa juga, yang balik, yang berakal juga, itu hukum titipannya sah. Kalau misalnya orang nang balik berakal menitipkan kepada anak kecil nang umur 3 tahun, aku tunggu ya kan HP ko lah, aku hendak bekamih dulu ke WC. Nah, ini tunggu ya kan HP ko di sini, jangan menitipkan HP nih anak bekamih ke WC, lalu HP-nya hilang. Ini titipannya aja kedesah. Munnya HP-nya hilang berarti apa nih? Itu salah sendiri. Kenapa jadi menitipkan lawan orang nang kada balik, kada berakal lagi. Bahkan anak sudah nang berakal pun, amunnya inya belum balik pun juga titipan itu kedesah. Atau sebaliknya, ya kalau lah kananakan menitipkan HP lawan kita, anu paman, nih tolong anu pegangkan HP saya dulu ya, saya mau lomba 17 Agustusan dulu jangan misalnya nih ya. Kalau kemudian apa dipegangnya, setelah itu wah ini otomatis orang nang orang yang besar ini kan nang dewasa ini bau boleh kayak sedang berdiam-diam ya Allah lari. Nah itu jadi akhirnya apa? Akhirnya kan anak ini ujar abahnya, di mana kamu nitipkan HP? Enggak ada HP-nya. Enggak ingat Pak. Nah itu kan itu tidak boleh. Karena itu kata beliau di sini, fa in auda'a sabiyun aw safihun inda baligin syai'an fala yaqbaluhu. Apabilanya seorang anak kecil menitipkan sesuatu apapun kepada orang dewasa, maka orang dewasa ini tidak boleh menerima titipan itu, haram hukumnya. Haram. Kenapa? Karena ini menyalahi aturan yang diatur sudah oleh syariat. Yang menitipkan dan yang menerima titipan harus sama-sama balik berakal, harus sama-sama dewasa dan cakap pintar. Kalau salah satunya tidak memenuhi syarat, maka akad titipan itu tidak sah. Kalau akad titipan tidak sah, ketika barang itu sudah ada di tangan orang yang dititipi, ternyata barangnya itu rusak apa segala macam, itu tidak ada tanggung jawab sama sekali dari orang yang menerima titipan. Kan kita ini menerima titipan banyak nih. Ada nang apa ngarannya? Ada nang jadi bendahara. Bendahara tuh kan orang nang menerima titipan tah. Bendahara tuh. Jadi setiap bendahara itu harus orangnya balik berakal. Jangan yang dijadikan bendahara dalam suatu komunitas itu orang yang apa namanya itu 8 tahun umurnya, walaupun pintar ngitung apa segala macam, itu tidak memenuhi persyaratan menerima titipan apapun, termasuk uang, barang-barang lainnya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lah? Ya.
Mm-mm. Mm-mm. Kemudian titipan itu saya pakai. Mm-mm. Nanti kalau yang memerlukan titipan tersebut, kita kembalikan duitnya gimana? Mm-mm. Jadi titipan ini berupa barang ya. Duit lah misalnya. Oh, duit ya. Kalau duit itu dititipi, kalau duit, jadi begini ya. Duit itu ada beberapa macam. Ada duit milik masjid, ada duit milik langgar, ada duit milik perorangan, ada duit milik kelompok, kan begitu. Nah, kalau milik duit itu milik perorangan, itu boleh kita pakai. Boleh kita pakai nanti, tapi memakainya itu harus dengan keyakinan bahwasanya nanti kalau dia datang saya bisa mengganti. Karena kita ada, misalkan kalau orang ada gajian itu kan, saya gaji 5 juta per bulan, ada orang nitipin uang 2 juta. Nah, kita misalnya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa, tolong ya kalau Bapak pulang ke Banjar nanti saya titipin uang 2 juta ya buat anak saya di Kalimantan nanti. Oh ya, saya terima. Nah, kita kan tiba-tiba di perjalanan habis uang. Ada uang 2 juta titipan, bolehkah kita pakai? Boleh. Boleh. Nanti kan ketika sampai kita ada tabungan di sini, atau misalnya ada gaji yang bulan berikutnya bisa untuk membayar itu boleh. Nah, itu kalau titipan perorangan. Tapi beda halnya kalau titipan duit masjid, itu jangan, penting ya, jangan, tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, kalau kita sempat digunakan juga, itu misalkan darurat, lalu digunakan duit langgar atau duit masjid 2 juta, maka nanti kita bayarnya itu harus lebih, 2 juta 100 kah, 2 juta berapa kah, pokoknya harus lebih, harus lebih, supaya kita itu terbebas daripada dosa menggunakan duit orang banyak atau duit wakaf orang banyak. Kalau duit perorangan tadi kan nyaman, itu tahu kita. Kalau duit masjid ini kita sama siapa berelaannya? Kada kada mengetahuinya. Ada lagi lah. Ya, kalau tidak ada kita doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa ba'asna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.